Anak-anakku, ibu bapak, para calon penerima sayang penguatan yang baik, berkah dalam, kita berjumpa kembali dalam katekese kedua persiapan penerimaan sayang penguatan. Marilah kita awali perjumpaan kita ini dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak semuanya, kita mulai dengan pelajaran kita. Namun sebelum memulai pelajaran kita, ada 3 catatan yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah saudara-saudara dipersilahkan sudah mulai memikirkan dan memilih Santa Santo Pelindung Penguatan. Monggo silahkan. Yang kedua, jangan lupa membaca kitab suci yaitu Kisah Para Rasul. Dan tujuannya, hasilnya, goal akhirnya yaitu katam. Katam itu sudah selesai membaca semua bab ayat Kisah Para Rasul. Ada sudah dikelompok-kelompokkan, ada 76 kelompok kan dalam bukumu itu. Dan dari tanggal 14 Maret sampai dengan akhir Juni itu ada 109 hari, maka saya kira cukup. Yang ketiga, tidak ada tanda tangan romo atau pelayan tugas lain manakala Anda semuanya mengikuti misa atau mengikuti kegiatan-kegiatan lain. Jadi tidak perlu ada tanda tangan. Baik, kita mulai. Bahan katekese kita yaitu perayaan Ekaristi. Yang pertama adalah penetapan Ekaristi. Ada sebuah keluarga dengan kepala keluarga bernama Sastro Dimejo. Bukan Sastro di meja, ini bukan nama yang sebenarnya. Mau mengadakan pesta perak pernikahan dan ingin merayakannya secara sederhana saja. Maka diundanglah tetangga-tetangga, sanak keluarga, dan juga anaknya usul, Pak, teman-teman saya boleh ya silahkan. Lalu mengadakan perayaan. Diawali dengan doa, ibadat yang dipimpin oleh prodiakon, lalu dilanjutkan dengan makan bersama. Jadi Bapak Sastro Dimejo ini mengadakan perjamuan perayaan ulang tahun pernikahan. Demikian pula menjelang wafatnya, Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Dan memang rupa-rupanya makan bersama ini punya peranan penting kalau kita membaca kitab suci dalam hidup dan karya Yesus. Itu mamanya makan bersama murid-muridnya, makan dengan orang berdosa, makan dengan bisa dibaca dalam kitab suci mamanya dari Markus bab 2 ayat 16, Lukas bab 15 ayat 2 itu makan bersama orang berdosa, atau bahkan makan dengan orang Farisi dalam Lukas bab 7 ayat 30 dan sebagainya. Ini dilakukan sebagai tanda keterlibatan, tanda ikut ambil tanggung jawab, sehati seperasaan dengan mereka. Namun juga menunjukkan kedatangan kerajaan Allah. Kedatangan kerajaan Allah itu kan ada damai sejahtera, ada kesejahteraan begitu. Setelah mengumpulkan para rasul di senakulum itu loteng atau ruangan di atas gitu lantai 2 begitu. Senakulum itu juga sekarang ada kelompok yang namanya senakel. Kelompok ini terdiri dari imam, umat, yang kegiatannya adalah berdoa, misa, lalu ada acara-acara yang lain. Jadi ada kelompok senakulum, senakel. Nah, kalau teman-teman, anak-anakku semua mau membentuk juga kelompok senakel, ini setelah permasalahan penguatan ya boleh-boleh aja. Di dalam perjamuan bersama para rasulnya itu Yesus berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Kita juga setiap kali mengikuti Ekaristi dan umat biasanya sangat kusuk menyembah, ini luar biasa umat itu dalam menanggapi perkataan Yesus ini. Sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku
Darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lalu diakhiri, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Saudara-saudara, maknanya apa? Penetapan Ekaristi dengan sabda seperti itu. Ada dua makna. Yang pertama adalah hubungan dengan Bapa, yang kedua adalah hubungan dengan kita. Hubungan dengan Bapa mau menegaskan apa? Bahwa perjamuan itu merupakan ungkapan pernyataan penyerahan diri kepada Bapa untuk siap melaksanakan tugas penyelamatan manusia yang telah berdosa. Namun yang kedua ini yang lebih penting bagi kita, pernyataan Yesus bahwa ia tetap akan hadir dan menyertai kita apabila kita mengulang peristiwa itu. Sebab Yesus bersabda, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Gitu. Ya, jadi sungguh-sungguh bahwa setiap kali kita ikut Ekaristi, Yesus itu hadir sungguh. Menyertai kita, memberkati kita, memberi rahmat yang besar pada kita. Itulah jadi anak-anak yang pertama penetapan Ekaristi ini bahwa Yesus yang mengadakan, Yesus yang menetapkan adanya Ekaristi. Dan maknanya adalah setiap kali kita merayakannya, Yesus itu hadir sungguh-sungguh. Yang kedua, Ekaristi penting bagi hidup gereja, bagi hidup kita. Mengapa? Karena karya pengudusan Allah untuk kita dan ibadah kita kepadanya itu mencapai puncaknya gitu. Jadi top-topnya, puncaknya itu ya saat Ekaristi itu kita dikuduskan oleh Allah dan kita menyembah Allah. Ada doa pribadi, rosario itu boleh penting, tapi yang top, yang puncak itu Ekaristi. Yang kedua berisi seluruh harta rohani gereja, berarti Kristus, peristiwa Paskah, penyelamatan kita, itu harta yang luar biasa. Ketiga, persatuan dengan kehidupan ilahi dan kesatuan dengan umat Allah terjadi dalam Ekaristi. Jadi kita itu mengalami persatuan dan kehidupan ilahi itu ya seperti itu. Dengan kesatuan umat juga mestinya paling membahagiakan ya dalam Ekaristi. Di persatuan dan liturgi surgawi itu ya pengudusan dan penyembahan kita pada Allah itu ya kita alami seperti di surga itu waktu Ekaristi. Ya ini yang penting juga mencicipi kehidupan kekal gitu ya. Jadi setiap kali kita Ekaristi kita sudah mencicipi kehidupan kekal. Kehidupan abadi bahagia kekal itu bagaimana sudah kita cicipi saat Ekaristi. Ya namanya mencicipi ya sedikit saja ya toh, tidak mencicipi satu piring, enggak mungkin ya. Jantung hidup gereja. Yang keenam ya. Kita tahu jantung fungsinya dalam tubuh kita. Tapi yang paling penting bahwa sejak lahir atau lebih tepat sejak kandungan, jantung nggak pernah mengenal liburan toh, nggak pernah mengenal istirahat, nggak pernah mengenal cuti, ya toh, vakansinya rekreasi. Jadi kalau jantung itu berhenti, mbok aku minta istirahat dulu lah. Tak istirahat, tak cuti, tak nonton drakor, ya toh. Seperti itu. Maka apa ya akibatnya? Akibatnya pasti kita akan mati. Demikian pula kalau kita cuti, banyak cuti Ekaristi atau libur dari Ekaristi, hidup rohani kita itu ada dalam bahaya seperti umpamanya jantung kita yang berhenti ya pasti kita mati. Demikian pula kalau kita itu istirahat atau cuti dari Ekaristi, hidup rohani kita juga bisa hancur. Yang ketiga, buah-buah Ekaristi. Yang pertama adalah kalau kita ikut Ekaristi, itu apa yang dapat kita peroleh? Yaitu bahwa Ekaristi mempererat kesatuan kita dengan Kristus, juga dengan anggota gereja. Inilah sebenarnya kita tuh dianugerahi rahmat untuk bersatu, erat dengan Kristus. Kan kita ingin seperti itu, ingin hal itu. Yang kedua adalah menjaga dan memperbaiki hidup rahmat dari sakramen pembaptisan dan penguatan. Jadi dijaga rahmat kita menjadi anak suci, jadi yang diutus itu dijaga setiap kali ikut Ekaristi. Tiga, memampukan kita berkembang dalam cinta kasih. Kan kita ini hidup apapun, melakukan apapun itu pasti dasarnya harusnya cinta. Itu pasti ya belajar itu. Bahkan mau ngirim WA pun dasarnya cinta, bukan kebencian, kan begitu ya toh.
ngebur sayur itu juga atas dasar cinta. Itu dimampukan dan cinta juga kepada sesama kita. Menghapus dosa-dosa ringan. Umpamanya ya entah sengaja atau tidak sengaja terlibat dalam penggosipan ya atau itu. Menjaga kita dari bahaya dosa berat masa depan. Itulah anak-anak yang ketiga. Yang keempat adalah baik kalau saya singgung misa hari Minggu. Misa hari Minggu sudah menjadi misa umat. Setiap orang Katolik sudah tahu bahwa ia harus pergi ke gereja mengikuti Ekaristi pada hari Minggu. Dan memang gereja mewajibkan. Kalau enggak pergi ke gereja, muncullah rasa bersalah. Rasanya ada yang kurang. Hari Minggu adalah hari Tuhan. Sayang sekali, kini banyak orang menggunakan weekend hanya untuk istirahat dan lupa Ekaristi. Ya, itu ya. Itu maka hari Minggu itu diwajibkan untuk kita ikut misa, ya, tidak hanya weekend lalu lupa Ekaristi. Di dalam gereja juga ada tingkatan-tingkatan perayaan. Maka yang paling tinggi itu yang mestinya kita sediakan waktu untuk selalu hadir. Tinggi itu biasanya disamakan dengan hari Minggu, hari raya, Natal, Pekan Suci, kenaikan Tuhan, itu hari-hari besar, Pantekosta itu. Kemudian pesta, ini dua perayaan ini tinggi, maka disamakan dengan hari Minggu. Kemudian ada peringatan wajib, Santo Santa, atau peringatan tidak wajib, fakultatif, kemudian biasa, hari biasa. Dan untuk itu baik kalau kita ikut misa secara sadar dan aktif, ya, sadar apa yang saya lakukan, buat tanda salib, mengangkat tangan, menjawab itu sadar itu. Dan aktif, semangat dalam menjawab. Itu ajakan romo atau ajakan petugas lain nyanyi dengan semangat itu. Ya, ini penting. Tidak malah disambi yang lain-lain. Baik. Yang kelima, rindu Ekaristi sebagai motivasi yang unggul. Tentu semua pernah mengalami jatuh cinta ya. Bahkan sejak SD sudah pernah jatuh cinta mungkin ya. Cinta pada gurunya, cinta pada bu guru, atau cinta pada pak guru, ada cinta kilat, gitu. Cinta lokasi, cinlok, nah itu juga bisa. Itu cinta yang biasa-biasa. Salah satu tanda cinta yang paling afdol, yang paling top itu biasanya adalah rindu untuk bertemu. Kalau orang cinta tidak pernah pengen bertemu, gitu, bahkan juga tidak pernah traktir, lalu orang bertanya-tanya dia cinta sungguh apa enggak toh, gitu. Karena nggak pernah pengen bertemu, nggak pernah traktir, ketika mengatakan aku cinta padamu, Dik, pasti dijawab ah gombal, nah, pasti gitu ya. Tanda cinta itu biasanya ngebet. Tanda cinta itu biasanya bahagia jika bersua, jika bertemu. Nah, kalau ini diterapkan dalam Ekaristi, sebenarnya juga ada 3 tingkatan motivasi semangat untuk pergi misa atau pendorong untuk pergi ke gereja. Yang pertama adalah yang terendah. Itu motivasinya, semangatnya, tujuannya itu karena kewajiban. Ya wajib, karena gereja mewajibkan. Wajib karena ya tugas misdinar, lektor, kur, tata laksana, pamja dan sebagainya. Itu baik. Tapi akan lebih baik lah kalau menjadi yang kedua, karena kebutuhan. Tapi juga ini kesadaran juga, karena punya wujud dan sebagainya. Tapi yang paling top, tertinggi, terbaik adalah karena kerinduan itu. Rindu gitu untuk apa? Untuk mengikuti Ekaristi. Dan ini memang dipuji dalam kitab suci ya, rindu ini. Rindu itu lawannya males, mood, nggak ada mood, itu sesukanya, mood-mutan gitu ya. Kalau sedang semangat ya berangkat. Kalau seperti ini, hidup rohani kita bisa berhenti, tidak berkembang. Ya, baik. Anak-anakku, ibu bapak, saudari-saudara terkasih, ada 5 bahan pembelajaran kita, bahan katekes kita yang kedua adalah Ekaristi ini. Ya, dari Ekaristi. Yang pertama kita bahas yang menetapkan Ekaristi itu adalah Yesus.
Dan maknanya bagi kita luar biasa. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, Kristus itu hadir. Yang kedua, pentingnya Ekaristi bagi kehidupan kita, kehidupan gereja. Yang ketiga, buah-buah Ekaristi. Dan yang ketiga adalah misa hari Minggu. Dan yang terakhir tadi, jadi yang pertama itu penetapan Ekaristi, kedua adalah pentingnya Ekaristi, yang ketiga buah-buah Ekaristi, yang keempat misa hari Minggu, dan yang kelima adalah rindu untuk Ekaristi. Baik, sekarang pertanyaan pendalaman. Apa makna kata-kata Yesus saat memberi tubuh dan darahnya? Lakukanlah ini untuk mengenakan dagu, itu maknanya apa? Gitu, ya. Bisa ya? Bisa pasti. Kemudian apa buah-buah sakramen Ekaristi? Itu buah-buahnya apa? Apakah ada pengalaman bahagia saat mengikuti Ekaristi? Sebutkanlah dari yang sederhana sampai yang mungkin luar biasa. Mamanya aku ikut Ekaristi bahagia karena ketemu dengan temanku yang dulu. Wah, ini bisa jadi CLBK, cinta lama bersemi kembali. Tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Atau sungguh-sungguh aku kok merasa dengan homili Romo disemangati untuk hidup makin baik. Ini berarti dia hidup dengan dasar cinta. Apa usaha selama ini agar mencintai Ekaristi? Apakah sungguh-sungguh memutuskan aku harus semangat untuk Ekaristi? Demikian anak-anak yang bisa saya berikan di dalam katekese kedua ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Marilah sekarang kita akhiri perjumpaan kita dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Selamat segalanya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Berkah dalam.